Halo, perkenalkan nama saya Adrian Alfasid. Saya berasal dari kelas 23H dan saya akan membahas tentang personal branding. Apa itu personal branding? Bagi siapapun yang aktif di media sosial, pentingnya sedari mulai sekarang untuk memperhatikan personal branding untuk tampil dan dikenal oleh orang lain. Membangun personal branding bukanlah menjadi berpura-pura menjadi orang lain, tetapi menunjukkan versi terbaik diri kita sendiri dengan jujur dan konsisten. Selain itu juga tetap menjaga etika dalam membangun personal branding, tidak menyampaikan informasi yang salah, serta menggunakan ruang positif di media sosial yang bermanfaat. Selain itu juga personal branding harus diiringi dengan sifat dan sikap yang bertanggung jawab atas pesan yang telah disampaikan dan bisa membangun relasi yang sehat di dunia maya. Personal branding ialah seni untuk membangun atau membentuk perspektif orang terhadap kita. Memang kita tidak bisa mengatur atau mengubah persepsi orang terhadap kita, tetapi dengan personal branding kita bisa mengarahkan persepsi orang terhadap kita. Selain itu, personal branding juga bisa untuk mengenalkan diri kita siapa dan apa kemampuan yang kita miliki dan masih banyak yang lainnya. Menurut Sergei Gorbachev dan kolega VJ University Amsterdam menyatakan bahwa personal branding adalah proses strategis untuk menciptakan, memposisikan, dan mempertahankan kesan positif tentang diri kita yang dibangun dari kombinasi keterampilan tertentu. Dalam personal branding mampu menunjukkan sisi keterampilan itu secara profesional di hadapan audiens ataupun orang lain. Personal branding ialah sebuah proses, bukan hasil akhir. Ketika seseorang sudah dikenal oleh brand sesuatu, maka konsekuensinya adalah ia terus harus berkarya, terus berprogres, dan bertumbuh di bidang tertentu. Persepsi itu hadir ketika sebuah pengulangan atau repetition. Ketika pengulangan itu terus terjadi, maka persepsi itu hadir. Satu, membangun kepercayaan. Dengan konsisten dan terus mengembangkan keterampilan itu, maka kepercayaan akan datang pada akhirnya. Dan itu adalah sebuah keberhasilan dari kepercayaan atau trust. Dari situlah muncullah berbagai hal yang positif terhadap kita, seperti peluang atau opportunity, di mana kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan skill dan kemampuan yang kita miliki. Kesempatan itu akan datang kepada mereka yang siap dan terlihat lebih siap. Pertama adalah originalitas. Apa sih yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Pertanyaan itu muncul ketika teman-teman sudah memulai membranding diri kita sendiri. Lalu hal itu adalah yang paling mendasar untuk menjawab pertanyaan itu dengan analisa SWOT. Kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, peluang yang tersedia juga apa, dan tambahkan satu lagi, what if? Gimana kalau bla 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 bla. Nah, di sini waktunya untuk kita mengeksplorasi banyak hal dan berpikir kreatif sehingga membuat satu identitas yang baru yang mungkin belum ada yang mengisi spot tersebut. Kalaupun sudah ada, tetapi belum banyak di spot tersebut. Jangan lupa, kita harus melakukan riset terhadap audiens kita, pasar yang sedang ramai itu apa. Dengan melakukan riset tersebut, kita mulai sulam tambal dan mencocokkannya. Terkadang ketika kita mengeksekusi ide dan gagasannya penuh tantangan dan rintangan, tapi itu adalah bagian dari seni membangun personal branding. Yuk mulai dari sekarang untuk membangun personal branding, bukan hanya dari ide dan gagasan saja, tapi mulai dengan eksekusi. Hanya mereka yang berani mengambil resiko lebih untuk mengeksekusikan ide dan gagasannya, dan itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Itu adalah personal branding menurut saya dan pandangan saya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.